Momentum upacara 17 Agustus yang melibatkan 2.000 orang di Ibu Kota Nusantara tinggal 2 bulan lagi. Lapangan terbang atau bandara VIP KN yang diberi nama Nusantara Airport akan disiapkan pada 1 Agustus 2024. Namun di balik semua persiapan itu masih terselip masalah sengkarut lahan yang hingga kini belum juga usai. Wartawan Kompas menemukan fakta ini di lapangan. Seorang warga yang tinggal di lokasi bandara VIP KN Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur yang namanya kami samarkan Mariam. Ia mengaku jika lahan garapannya sudah digusur padahal dirinya belum mendapat ganti rugi. Nah sekarang yang lahan hampir 4 hektar itu udah digusur belum Bu? Belum didorong. Belum ada didorong. yang tanpa sepengetahuan kita. Oh. 12 meter kan Berapa meter kira-kira itu Bu? Jalur. Jalan ke belakang. Berapa meter itu kan? Runway. Ya. Berapa sawit nih habis nih? Udah sampai sekarang 18. ada bayar. 18 meter potong. Salah pohon. 18 pohon. Tumbang. Harusnya ada uang tunggunya bilang jangan ada juga. Nada dibayar tuh Om, nggak tahu kita Om. Maria mengaku tidak masalah pemerintah membangun IKN dan bandara, tetapi ia berharap lahannya tidak digusur sebelum mendapat ganti rugi. Maria memang tidak memiliki sertifikat untuk 4 hektar lahannya, namun keluarganya sudah turun-temurun menguasai dan mengelola lahan di sana sejak 1995 dengan alas hak berupa segel atau sejenis girik. Keluarga Mariam pun terpaksa berkali-kali bersitegang dengan aparat. Mereka merasa diganggu terus-menerus. Pokoknya Pak, betul-betul kita bantu nih. Ya, pelaku pasang memang badannya kan selalu ngomong pasang badan. Masih ada WA itu. Pasang badan lagi. Kalau kan memang kita kurang salah-salah. Kami mau ikut kenapa datang itu. Nah, padahal mereka ini sebenarnya membantu. Tidak tahu apa yang dibahas di dalam itu. Kok tiba-tiba berubah semua. Dan ini tidak ikut dan ini itu. Kami berangkat sudah. Sejak itu dari itu. Nah, diwakilkan terus bilang ini kabarnya kami pertemuan ada di Dewan. Kami tidak tahu. Nggak pernah dikabarin? Nggak pernah kami dikabarin. Terus dia bilang hari waktu itu ibu kan sudah diwakilkan, siapa yang mewakilkan? Makanya kami pajang lah itu baliho Om. Biar dia mereka itu tahu inilah pemiliknya, ahli warisnya. Nama kami 10 orang ada di kebun itu. 10 orang ahli waris. Nah ini juga kami buat bikinnya biar tahu kan? Ya. Kenapa sih nggak izin? Supaya tahu aja itu nggak ada mengganggu orang itu baliho itu. Ya. Kok diganggu terus. Bandara VIP IKN tergolong fasilitas yang krusial untuk acara upacara 17 Agustus. Bandara ini bisa memotong jarak dan waktu tempuh ke IKN menjadi hanya 30 menit. Jika dari Bandara Sepinggan Balikpapan dibutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk tiba di IKN. Lahan yang pembebasannya masih terkendala bukan hanya di lokasi Bandara VIP saja, melainkan tercecer di banyak lokasi. Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni Kamis 13 Juni 2024 menyebut setidaknya ada 5 lokasi krusial pembebasan lahannya, yaitu di area pengendalian banjir Sepaku, Masjid Negara, Jalan Tol 6A6B, Tol 5B, dan Bandara VIP. Lahan-lahan tersebut punya persoalan masing-masing, yaitu beberapa hektar ada yang masih berupa kawasan hutan dan berupa aset dalam penguasaan. Pemerintah mengklaim sedang menyiapkan paket penanganan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK Plus untuk pembebasan lahan-lahan tersebut. PDSK Plus mengedepankan ganti rugi termasuk tanam tumbuh dan relokasi lahan. Cara itu diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sekaligus melindungi hak warga. Belakangan sengkarut lahan di IKN kembali ramai. Ikhtisar hasil pemeriksaan atau IHPS semester 2 tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyebut persiapan pembangunan infrastruktur di IKN belum memadai. Salah satunya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala, di mana 2.085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah masih dalam penguasaan pihak lain. Sengkarut masalah lahan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN harusnya diselesaikan dengan baik supaya ke depan jangan sampai ada kesan negara menggusur dan menyusahkan warga demi membangun ibu kota.